Shalom saudara, kembali saya Andre di acara The Wednesday Message pesan di hari Rabu. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Dan ini saya berada di air terjun Sasadiba, satu-satunya di Batam. Minggu yang ini saya ingin melanjutkan daripada seri Honoring God. Nah, yang minggu ini saya ingin membawa tema Honoring God through your wealth. Menghormati Allah melalui kekayaan kita. Kita baca ayatnya di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, salah satu bentuk penghormatan kita kepada Allah kita yaitu melalui harta kita, saudara. Memang kalau bicara tentang harta atau bicara tentang keuangan ini menjadi hal yang sangat sensitif. Tapi perlu kita ketahui bahwa melalui harta kita, kita juga bisa memuliakan Allah, saudara. Ketika kita memberikan bagi gereja Tuhan, bagi orang-orang yang berkekurangan, saudara. Kalau kita lihat satu contoh, saudara, seorang janda yang sangat miskin. Ketika dia memberikan, menghormati Allah melalui kekayaannya. Meskipun kekayaannya tidak banyak, saudara. Kalau kita baca ayatnya di dalam Lukas pasal yang ke-21, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, dikatakan di sini, ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Nah, saudara, dilihat di sini, ternyata Allah bukan melihat jumlahnya yang diberikan, tetapi kondisi hati ketika kita memberi kepada Tuhan, saudara. Janda miskin ini mungkin memberi paling kecil daripada semua orang yang memberi. Bahkan di dalam 2 peser, saudara, atau 1 duit dirupiahkan sekarang itu tidak sampai 2.000 rupiah, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan kecilnya persembahan itu. Tetapi Yesus tidak melihat jumlahnya, tetapi Yesus melihat bahwa dia memberikan dari kekurangannya, saudara. Saudara, bukankah saat ini kita sedang mengalami suatu krisis moneter secara global, saudara? Semua mengalami dampak. Tetapi justru di saat-saat seperti ini Tuhan seperti mengajarkan kita memuliakan Allah lewat harta kita, saudara. Saatnya mungkin kita perlu melihat saudara-saudara kita yang kekurangan. Kita perlu melihat kepada gereja kita yang mungkin mengalami kekurangan. Kita perlu melihat kepada sekitar kita. Apakah mereka membutuhkan pertolongan, saudara? Saudara, Tuhan melihat kondisi hati kita ketika kita memberikan, saudara. Bukan jumlahnya. Ketika dia melihat hati kita memberi yang terbaik. Bahkan wanita janda ini berkata bahwa dia memberikan seluruh nafkahnya. Segala sesuatu yang dia miliki. Saudara, begitu banyak kesaksian yang saya dengar ketika orang memberi di dalam kekurangan, saudara. Termasuk saya, saudara. Tuhan pernah mengajarkan saya memberi di dalam kekurangan. Bagaimana harta saya satu-satunya saya harus berikan kepada seorang hamba Tuhan, saudara. Saya bergumul dalam hal itu. Karena itulah harta saya satu-satunya. Tetapi puji Tuhan ketika saya taat memberi di dalam kekurangan. Sampai detik ini saya tidak pernah kekurangan, saudara. Bahkan saudara, kalau kita lihat saat ini di dalam pandemi corona, banyak saudara-saudara kita lebih kekurangan, saudara. Saya menutup hati kita untuk kita memberi kepada mereka semua. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 mulai dari ayat yang ke-6 sampai ke-8, saudara. Bagaimana Tuhan berbicara, Tuhan ingin kita memberi dari dalam hati. Saya akan bacakan ayat yang ke-7, saudara, dikatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, saudara, Tuhan suka dengan orang yang memberi dengan sukacita. Tetapi jangan dijadikan ayat ini sebagai alasan untuk kita tidak mau memberikan di dalam kekurangan kita. Karena kita bisa berkata, Tuhan, aku tidak rela memberikan banyak. Saat ini uangku tidak banyak. Aku relanya sedikit, Tuhan. Bagaimana kalau aku hanya memberi sedikit saja, Tuhan? Kalau kita berkata demikian, kita perlu membaca ayat sebelumnya. Dikatakan demikian, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Jadi sebetulnya Tuhan melakukan prinsip tabur tuai dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam tabur tuai itu, Tuhan terlebih suka ketika kita memberinya dengan hati yang penuh sukacita. Jadi saudara, di dalam bahasa aslinya, di dalam ayat 7 ini dikatakan, ketika dia decided in their heart, ketika dia telah membuat keputusan dalam hatinya untuk memberikan sejumlah uang, ketika dia membuat keputusan dalam hatinya dan dia mengambil keputusan bahwa memberikan segini, itulah yang Tuhan nilai.
bukan masalah besar dan kecilnya. Dan di situ saudara, camkanlah ini, dikatakan memberi, kau akan menerima. Dan dikatakan kalau kau melakukan prinsip tabur tuai, disertai dengan hati yang penuh sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi saudara, ketika kita rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kita memberikannya dengan hati yang penuh sukacita, perhatikan, Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, supaya kita berkecukupan. Berarti saudara, kita tidak akan pernah kekurangan. Dan setelah itu, setelah berkecukupan, barulah berikutnya, dan Allah melimpahkan. Melimpahkan apa saudara? Bukan hanya sekedar harta secara materi Tuhan, tetapi dikatakan bahwa berkelimpahan di dalam kebajikan. Kebajikan bicara tentang kebaikan saudara. Kita akan mengalami perkenanan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam segala hal, bukan hanya hal materi, tetapi juga di dalam hal yang memberikan sukacita kepada roh kita, yang memberikan damai sejahtera kepada jiwa kita, sehingga jiwa kita, roh kita merasa memenuhi setiap panggilan Tuhan. Kita merasa kita telah menggenapi panggilan Tuhan. Kita merasa penuh, fulfill. Saudara, biarlah kita mau memuliakan melalui harta kita, meskipun di dalam keadaan kondisi yang kekurangan ini, kita mau memberikannya, saudara. Semoga video singkat ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. God bless you.